Awalnya memang kita punya tempat di sini juga bingung ya. Ini mau Manfaatkan dikelola sebagai jadi apa gitu ya. Ini emang banyak dramanya nih di sini tuh. Habis orang itu survei ya, mungkin karena pakai seragam ya, kayak seragam itu. Nggak lama dari situ tuh ada nih tetangga saya tuh datang ke sini gitu kan. Ngobrol ya Pak Haji, ngobrol Pak Haji ya, ngobrolnya gue sudah biasa ngobrol di sini juga kan, untuk tetangga penduduk di sini tuh kan. Saya tinggal di belakang rumah. Oh iya kan Pak ini ya. Iya saya tuh di situ rumah Pak, tapi saya tuh jualan token listrik loh Pak sebetulnya gitu. Aku nggak nangkep itu, dia ngobrol kayak gitu tuh kok langsung ke usaha dia gitu kan. Udah pergi. Ada lagi tetangga lagi datang. Pak saya sebelah sana Pak. Saya di sana tuh jualan rokok Pak. Ada kelontong juga gini-gini gitu. Nggak lama datang ada lagi. Pak saya ada Pertamina loh Pak. Apa ini? Aku terus mikir. Iya. Iki ngomongin pada ngapain gitu sebenarnya. Ada 4 al gitu. 4 al yang harus kita persiapkan pada waktu pensiun gitu ya. Yang pertama itu persiapan mental, berani kehilangan dan menerima untuk melepas. Hal yang kedua itu persiapan finansial, ini penting. Tidak bisa dinafikan bahwa persiapan finansial itu harus ada. Hal yang ketiga itu persiapan spiritual, Cak. Itu kita mau ngapain segala macam kalau nggak deketin sama yang di atas, bisa gila, bisa nggak waras, bisa belok itu nanti. Terus yang keempat tuh persiapan sosial lah. Sosial itu support system kita. Karena nanti kita kembali kemana lagi sih? Kalau nggak ke rumah, kerjakan apa yang kamu rencanakan. Halo Sobat Pundit, pada hari ini kami perjalanan dari Jakarta dan berkunjung ke kawanku nih, kawan lama yang sebenarnya pensiunnya bareng-bareng. Ada namanya Cak Wahid. Cak Wahid, udah berapa lama sih sebenarnya ada usaha seperti ini nih? Cak Pundit, kawan lama saya juga. Langsung ditanya tentang usaha ya, boleh? Iya. Jadi ini memang journey saya yang dipersiapkan sebelum pensiun, ya. Jadi kira-kira 5 atau 6 tahun sebelum pensiun gitu ya. 5 atau 6 tahun ya? Sebelum pensiun itu ya sebetulnya antara sengaja dan nggak sengaja. Cuman memang kebetulan saya punya tempat yang agak jauh dari perkotaan gitu ya. Agak sembunyi gitu ya. Tapi saya bikin weakness-nya ini jadi suatu strength atau keunikan gitu ya. Jadi mau bikin apa ya? Kalau orang istilahnya itu hidden game gitu lah. Hidden game. Jadi ada tempat kayak gini gitu ya. Jadi saya pengen bikin kayak gitu karena memang tempatnya juga dekat kampus gitu ya. Terus apa ya yang bikin lokasinya akan didatangi oleh para segmen tadi gitu ya, anak kampus gitu ya, mahasiswa gitu ya. Nah, kalau anak kampus kan pasti senengannya kan nongkrong, nugas nongkrong, apa namanya? Yang penting ada wifi. Betul, apa namanya? Kerkom namanya itu, kerja kelompok atau apa gitu kan, ada tempat gitu kan. Nah, terus awalnya memang kita punya tempat di sini juga bingung ya, ini mau dimanfaatkan dikelola jadi apa gitu ya. Ini emang banyak dramanya nih di sini tuh waktu itu. Udah tempatnya sepi. Memang dulunya cari tempat yang sepi buat tenang gitu ya, supaya buat healing gitu ya. Untuk healing buat apa namanya? Buat tempat yang adem gitu dulu kan, dulu ngadem. Setelah pensiun gitu kan. Tapi kok terlalu adem banget gitu ya. Terlalu cool gitu, terlalu anyep gitu ya. Anyep. Wah, harus bikin sesuatu yang ada buat berkegiatan tapi juga bikin mungkin ya suasananya lebih hidup, bukan rame ya, tapi hidup gitu ya. Terus kebetulan ada anak kampus yang nature-nya sering nongkrong. Udah. Dari mulai kita tadinya mau bikin apa nih? Mau bikin showroom mobil katanya. Gaya-gayaan dulu kan dulu. Pensiunan dari perusahaan yang kayak gini, ada investasi kayak gini. Terus tapi yang mau beli siapa di sini gitu. Terus yang hubungannya dengan kampus, bikin ini apa namanya?
ATK, fotokopi segala macam itu kayak gitu ya. Tapi di bawah juga banyak tuh dekat kampus yang kayak gitu ya. Bahkan di kampusnya sendiri kadang-kadang ada kooperasinya ya. Kayaknya yang saya tahu dari zaman saya kuliah dulu ke tukang fotokopi sampai sekarang kerja dan pensiun ini tukang fotokopi ya gitu-gitu aja gitu kan. Cuman teknologi atau mesinnya baru tapi ya gitu-gitu aja gitu kan. Terus yang dinamis Opoi gitu ya. Terpikir waktu itu bikin franchise minimarket lah. Kan banyak tuh minimarket. Sebutannya A-Mart, I-Mart, apalah pokoknya A titik Mart atau I titik Mart gitu ya. Nanti nyebut merek nantinya kan. Wah, udah bikin kayak gitu aja nih. Warung-warung di sini gitu. Sampai orangnya pun udah survei gitu. Franchise kan itu kan. Franchise. Disurvei dan wah bagus nih Pak. Pesaing nggak ada perumahan, penduduk. Ada mahasiswa terus kemudian ada mahasiswa kampus segala macam. Bagus nih apalagi tempatnya agak gede, kita bikin kayak gitu yuk gitu lah. Ya udah. Oke, survei dulu, nanti RAB-nya gimana, proposal nanti kita kerja sama-sama gitu kan, udah sampai ke situ tuh gitu kan. Nah, dramanya itu ini nih, Cak. Waktu itu. Habis orang itu survei, ya mungkin karena pakai seragam ya, kayak seragam itu, kelihatan lah ini mungkin dari perusahaan itu lagi survei. Dan serius tempat, gitu kelihatannya. Serius ke sini gitu ya. Nggak lama dari situ tuh, ada nih tetangga saya tuh datang ke sini gitu kan. Ngobrol ya Pak Haji, ngobrol Pak Haji ya, ngobrolnya gue sudah biasa ngobrol di sini juga kan, untuk tetangga penduduk di sini tuh kan. Saya tinggal di belakang rumah. Oh iya kan Pak ini ya. Iya saya tuh di situ rumah Pak, tapi saya tuh jualan token listrik loh Pak sebetulnya gitu. Ada Aqua juga sama gas gitu kan. Oh udah lama Pak, ya udah gini-gini segala macam. Aku nggak nangkep itu, dia ngobrol kayak gitu tuh. Kok langsung ke usaha dia gitu kan? Udah pergi. Ya udah pulang lah terus macam. Ada lagi tetangga lagi datang. Pak saya sebelah sana Pak. Saya Asep. Iya tahu kamu Asep mananya Pak ini kan. Iya Pak Haji saya di sana tuh jualan rokok Pak. Ada kelontong juga gini-gini gitu. Oke gitu. Ya iya aku kan sering ke situ juga beli rokok sama. Iya saya warung-warung gitu lagi. Nggak lama. Datang ada lagi, Pak, saya ada Pertamina loh, Pak. Apa ini? Aku terus mikir, iki ngomongin pada ngapain gitu sebenarnya. Nah, ternyata itu memang bagus, ternyata nggak frontal. Tapi mungkin ada message dari mereka. Bahwa dia nggak bisa bersaing kalau Bapak di sini, gua tahulah Bapak pasti omset dan ininya tuh sekian. Udahlah Pak, pasti kesini semua dan pasti maju. Tapi aku di belakang gimana ya? Aku sebelah gimana ya gitu. Ketakutan itu ternyata, ada. Aku baca ada kompetitor. Ternyata nggak pakai demo, Cak. Ada pendekatan kayak gitu, Wah itu. Ya sudahlah. Ini harus banting nih, harus cari yang lain ya. Udah, akhirnya nggak jadi, Cak. Aku kayak gitu terus. Ya udah tadi tuh masuk ke yang mahasiswa tadi, terus bikin warkop lah kalau gitu. Warkop, Cak. Warkop aja. Ya warkop anak-anak lah yang cuma ngerebus kopi itu segala macam kayak gitu kan awalnya tuh kayak gitu ya. Ternyata kok memang itu tempatnya anak-anak itu memang butuh kayak gitu kan. Akhirnya ya wes dah kita seriusin lah. Namanya gitu. Mahasiswa kan. Butuh berlama-lama, tempat yang nyaman. Betul. Ya kan. Tempatnya enjoy buat dia. Udah gitu. Jadi kadang-kadang malah nggak ada waktu gitu kan. Buka tutupnya itu nggak ada. Kalau bisa malah 24 hours gitu. Wah, kan. Itu luar biasa sih. Itu makanya. Wes berproses lah kita kan. Ya udah diseriusin lah kalau gitu yuk. Dari mulai warkop. Dan menurut aku ngeliat ini cukup berhasil ya. Cukup berhasil, alhamdulillah. Dan jarang-jarang loh. Ada warung kopi atau kafe lah ya yang seperti ini dan jauh sebenarnya agak jauh dari kampus dan sebagainya dan pengunjungnya cukup banyak gitu. Nah itu ada kiat-kiatnya nggak? Kalau di zaman kerja dulu tuh ada yang namanya learning by doing atau keilmuan yang dulu kita pelajari. Kayak gitu tuh kita ambil aja lah ilmu-ilmu waktu di kantor itu ada marketingnya. Related sedikit aja. Related ada marketingnya, ada sales gitu kan. Ada number of sales segala macam kayak gitu. Ini berapa kita jual sehari segala macam itu kan. Saya itu learning. Nah, ini memang harus kiat-kiatnya itu memang kalau dulu kan kerjakan apa yang kamu rencanakan. Karena kalau rencana tanpa tindakan, omon-omon ya. Atau wacana aja kan jadinya ya. Tindakan tanpa perencanaan ya hasilnya nanti mungkin kurang bagus mindset. Minimal resiko-resiko itu bisa diantisipasi lah. Jadi memang
harus sambil dijalanin saat itu tadi, learning by doing atau walk the talk tadi. Jalan itu gimana ya? Akhirnya malah yang mungkin rumus atau mungkin enggak, tapi bisa ini diterapkan menjadi suatu resep atau enggak jitu atau enggaknya ini relatif ya. Cuman ternyata akhirnya malah plan for unplanned. Unplanned your plan. Jadinya gitu. Jadinya kita merencanakan yang sebenarnya nggak direncanakan malah gitu kan. Tadinya mau ke sini, loh kok jadinya ke sini. Yang direncanakan belok. Yang nggak direncanakan malah terjadi kan. Begitulah. Jadi nah, itu kadang-kadang, sambil berjalan itu takdir prosesnya juga kayak gitu. menentukan kan nasib kita, masing-masing rezeki kita udah diberikan oleh yang pencipta. Jadi ya kiat-kiatnya sambil tadi itu jalanin dengan pakai ilmu yang ada, jalanin dengan serius, dan memang kalau memang mau jalan dengan yang sudah kita punya ya jalani dengan sungguh-sungguh. Jadi terinspirasi terhadap Bob Sardino kan? Ya Bob Sardino bilang bahwa bisnis yang baik adalah mulai bisnis itu. Itulah bisnis yang baik. Kang Wahid, boleh nggak aku lebih personal nih? Oh iya, boleh ya. Asalnya sebenarnya mengawali sampai masuk ke perusahaan besar dan sampai pensiun ini sebenarnya dulu asalnya dari mana? Bisa diceritakan nggak? Ya, aku kok dibilang orang Jawa, memang bapakku dari Jogja, ibu tuh Blitar. Jadi sebetulnya memang darahnya darah Jawa sebenarnya. Kan? Darah Jawa, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Tapi bapak tuh memang orang merantau sama ibu tuh. Jadi orang yang merantau biasanya punya kuliah dari Jogja itu, merantau lah dia ke Bandung. Nah, nikah, punya anak, saya anak pertama. Jadi saya lahir besar itu di Bandung. Terus. Jadi kalau dibilang, oh kan dari orang tuh dibilang dari hari di lahirnya ya orang Bandung, ya udah sebut orang Bandung boleh, orang Sunda. Tapi keturunanku dari Jawa, dibilang orang Jawa ya boleh. Nah, jadi memang lahir itu saya besar sekolah, kuliah itu di Bandung. Nah, selesai kuliah ya biasalah cari kerja ke sana kemari gitu kan, nyoba sana sini gitu kan. Sampai akhirnya kalau dulu rekrutmen itu hampir 3 bulan sekali tuh dari BUMN kan ada aja tuh. Baca koran kita kan, baca koran dari rekrutmen gitu kan. Kita zaman-zaman dulu ngeliat koran. Baca koran. Lowongan kerja segala macam. Nah, disitulah saya melamar jadi salah satu perusahaan telekomunikasi BUMN loh. Ya, plat merah. Jadi, plat merah itu waktu itu, plat merah. Tes pertama itu saya nggak lulus. Padahal pesertanya waktu itu hanya 30 orang. Waduh. Aku nggak lulus. Lulus malah. Di tahap pertama psikotes itu malah sama sekali nggak dipanggil lagi gitu. Tapi kan itu tadi karena 3 bulan sekali, 3 bulan lagi, ada lagi. Wah, tak cobalah. Yang penting aku udah punya pengalaman tuh ikut psikotes dan ikut tes pertamanya kayak gimana gitu kan. Nah, ikut gelombang kedua, ialahnya itu pas di bulan orang banyak wisudaan, pesertanya ratusan. Waduh, bilang 30 aja gua nggak lolos. Jadi ratusan gimana gitu kan. Tapi pengalaman tadi itu yang psikotes, kemudian ikut tes pengetahuan segala macam itu jadi pengalaman saya. Walaupun jadi, gagal kan, kegagalan itu adalah pengalaman. Wah, saya bilang ini sainganku lihat ratusan dan orang-orang pintar-pintar semua yang waktu di kampus sama-sama kampus tuh, wih, ini orang-orang pintar KP ini kan dia bilang. Wah, ini kayaknya walaupun pesimis tapi ternyata kok tahap kedua lolos, kesehatan lolos, sampai wawancara itu lolos. Akhirnya saya masuk ke perusahaan telekomunikasi itu. Plat merah itu. Dan itu cukup sulit loh tes waktu itu. Aduh, alhamdulillah yang rezekinya di situ. Udah. Itu berapa lama di perusahaan? Nah, di situ saya 10 tahun. Satu dekade itu saya. 10 tahun. Nah, 10 tahun. Habis itu saya ditawarin malah sekolah dari perusahaan itu. Ya. Sekolah lagi, di beasiswa lah. Beasiswa, ikut juga, ikut tes, lulus, dibeasiswain, lulus juga, ditempatin di salah satu anak perusahaan yang mau dikembangkan. Yang mau dikembangkan itu gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu perusahaan yang terakhir saya ini udah mulai jalan juga, cuman baru 3 tahunan lah, baru 3 tahun atau 5 tahunan jalan kan. Jalan. Di 3 tahun, 2 tahun itu kan masih belum ngetop kan, belum ngetop gitu kan. Dan ada perasaan-perasaan, aduh ini gimana gitu kan. Pasti kan. Jadi itu salah satu drama kedua tuh, Crossing in the Chasm kalau saya bilang itu.
Melomati parit. Ya. Dari kenyamanan menjadi ketidaknyamanan. Dari blue ocean ke red ocean. Karena memang warnanya yang satu biru, satu merah. Pas banget, Cak. Blue ocean ke red ocean itu. Waduh. Wah, ngobrolnya panjang lebar tuh sama keluarga segala macam gitu kan. Tapi kok ya emang ditawarin saya. Ini ditawarin untuk pindah. Ya. Tapi apa yang nyebabin keputusan akhirnya tetap nyebrang di parit itu? Jadi ya dukungan keluarga udah pastilah. Kemudian yang kedua itu kok tantangan sebetulnya. Challenge pada diri sendiri. Ini ternyata kok ada opportunity gitu. Tapi besar. Ternyata ini nyaman kalau nggak bisa berkembang ya buat apa ya gitu ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk, dan lucunya lagi biasanya itu kan kalau orang habis pendidikan itu ada ikatan dinasnya tuh. N+1 atau berapa itu harus stay dulu sampai berapa tahun kemudian baru bisa boleh pindah atau kapan itu. Itu saya malah ditawarin dan nggak ada kompensasi apa-apa sih, juga heran loh. Ini kok aku mau didorong ke sana, itu juga salah satu yang membuat saya pengen pindah. Loh kok aku nggak di-keep sih? Iya. Kok aku nggak ditarik? Kok nggak ada kompensasi segala macam? Didorong, tak dorong saya aku loncat sekalian ya gitu loh. Ini ada apa nih? Mau kita nyobain kopi dulu ya? Produk dari sini nih sambil nyobain. Di break dulu nih. Oke, ini kopinya kopi apa nih? Ini kita pakai Arabica dari Manglayang. Nah ini yang seger-seger nih. Yang seger-seger ini apa nih? Ini nih kita pakai kedondong, terus bawahnya ada sirup stroberi. Nah, ini pelangi Nusantara ya. Oke, lanjut tadi. Menyeberang parit. Tapi pakai rakit atau memang berenang? Nah itu turbulensinya memang agak ini ya. Nah itu kan pasti ada persoalan pilihan-pilihan itu kan. Jadi ya memang harus mulai dari nol lagi. Padahal saya di sana udah menjabat juga ya, walaupun jabatan level 1 lah istilahnya. Iya, tapi kan ada posisi dan jabatan. Harus melepas, kemudian yang lain-lainnya lah, kenyamanan segala macam. Akhirnya ya harus adaptasi dengan lingkungan baru tentunya kan, orang-orang baru dan karakternya juga karakter baru kan, yang biasa dengan situasi nyaman dengan situasi yang memang dinamis. Established lah. Kalau yang di sana itu kan udah established lah. Nah ini kan dinamis banget kan. Yang baru ini kan perusahaan ini. Ya alhamdulillah saya berarti udah dari 2002, 2004, ya berarti lebih dari 23 tahun. Iya udah 23. Artinya malah nyaman kan? Iya, di tempat yang nyaman baru juga ketika kita. Ya itu tadi yang saya bilang itu, learning dari segala macam itu ternyata kita menemukannya kalau kita sudah mengalami. Dulu mungkin kita bertanya-tanya apa memang benar saya itu tidak cinta kenyamanan. Jangan-jangan saya nanti berubah setelah ke loncat ternyata saya menyesali keputusan. Ternyata di situ itu memang ternyata jiwa saya memang anti kenyamanan ternyata karena ternyata malah bertahan di situ. Padahal di awal-awal ada ketakutan muncul. Setelah pensiun, ini kan ada kafe. Iya. Nah tadi udah dibicarain bahwa di awal ya nggak sengaja lah sebenarnya ada masukan dari tetangga dan sebagainya. Nah sekarang ini udah berjalan berapa lama setelah dibangun seperti ini? Ya memang mulainya kan memang sebelum saya pensiun waktu itu kan mulainya kan. Jadi kalau sampai sekarang itu ya hampir berjalan berapa lama? 9 tahun, hampir 10 tahun. Hampir 9 tahun. Iya. Nah ada kendala atau halangan yang bisa diceritain lah ke teman-teman dalam mengelola bisnis kafe seperti ini. Jadi sebetulnya kalau sebelum cerita ke bisnisnya tadi kan setelah pensiun tadi itu ya. Setelah pensiun. Jadi setelah pensiun. Jadi fase pensiun itu memang walaupun kita punya bisnis atau enggak ya, fase pensiun itu memang satu situasi yang ada turbulensinya juga kan. Iya. Ketika suasana kerja kemudian menjadi tidak kerja sama sekali, atau berbisnis, berdagang atau apapun yang situasinya berbeda sekali dengan suasana di kantor. Beda. Bisnis sama karyawan itu beda. Betul. Tapi memang salah satu prinsip yang saya pegang, kalau kan teman-teman pada waktu pensiun itu second-nya happy retirement, selamat pensiun. Kemudian selamat menempuh hidup baru apa? Yang saya pegang cuma itu berarti. Selamat pensiun, berarti pensiun harus selamat. Iya.
happy retirement. Berarti retirementku harus happy gitu loh. Iya. Nah, alhamdulillah ada usaha ini ya, karena persiapannya udah lama, walaupun sebetulnya kalau Jadi masa pensiun itu perlu dipersiapin kan? harus dipersiapkan Kang Aca. Jadi kalau saya tuh punya falsafah gini loh. Saya pada waktu dilepas itu, ketika memberikan, kan dikasih waktu untuk speech tuh, Iya, lepasan benar, gitu lepasan. kan. Nah, itu Ngobrol filosofi lah. saya cuma, kan kalau ada Timas Kasih itu one for all for one gitu kan. Kalau saya bilang ada 4 all gitu. 4 all yang harus kita persiapkan pada waktu pensiun gitu ya. Yang pertama itu persiapan mental. Itu paling penting menurut gue. Itu berani kehilangan dan menerima untuk melepas. Apa yang menjadi kenikmatan, apa yang menjadi hasil harus hilang. Syukuri, bersyukur. Dan harus kita syukurin. Menerima apa yang udah dilepas itu harus kita syukurin. Oke. Terus hal yang kedua itu persiapan finansialnya penting. Ya, kan harapan Kita kita nggak itu kan harus punya apa ya? Planning. Financial freedom lah ya. Itu financial freedom. Jadi kalau bisa nggak punya utang, Nah, udah punya kesiapan atau planning untuk mengurus keuangan, walaupun kita bukan bahagia uang yang buat bahagia, tapi kadang-kadang bahagia itu kita perlu uang juga gitu kan. Jadi tidak bisa dinafikan bahwa persiapan finansial itu harus ada. Yang ketiga itu persiapan spiritual, Cak. Itu kita mau ngapain segala macam kalau nggak deketin sama yang di atas, ya. bisa gila, bisa nggak Betul. waras, Betul. bisa belok itu Bisa nanti. belok. Yang belum bisa, yang kan saya bilang waktu itu di forum itu, yang belum haji, lu masih punya waktu lah punya untuk waktu dan haji. punya dana haji. Apalagi sekarang haji udah diturunin 10 Udah juta. diturunin. Ada potensi sebenarnya. Betul. Yang belum bisa, aku muslimah jadi, yang belum bisa baca Quran, belajar sekarang Belajarlah, Iqra. baca. Terus yang keempat tuh persiapan sosial lah. Sosial itu support system kita. Karena nanti kita kembali kemana lagi sih? Kalau nggak ke rumah, kalau nggak ke keluarga, kalau nggak ke teman-teman yang dekat kita. Nah, jadi itu prinsip-prinsip yang filosofi yang saya ambil setelah pensiun. Nah, balik lagi ke bisnis, alhamdulillah. Kebetulan saya memang, karena teman-teman pasti bervariatif lah. Iya, iya. Ada yang punya rencana kerja lagi, ada yang punya bisnis, ada yang rencana Slow di living. rumah, slow living. Iya, Ada slow yang living. Nah, jadi- menurut Akang ini Nah, seperti apa nih keadaan? Karena situasinya mendukung sebenarnya. betul. Satu, di daerah ini itu masih lebih murah lah dibandingkan di Bandung maupun di Jakarta, benar nggak? Iya, benar. Terus dari sisi cuaca itu lebih nyaman, dingin dibandingkan di Jakarta atau Bandung bahkan Iya, iya. sekarang. Iya, Nah ini kan sebenarnya tempat tujuan slow living yang benar. penting. Jadi, Nah apakah tujuannya kemarin ke sini untuk begini, salah satunya slow living juga? benar. Sebetulnya jadinya pengen ada sesuatu tapi nggak ngoyo-ngoyo amat lah gitu kan ya. Iya. Yang penting ada kegiatan, yang penting nggak diem aja, yang penting otak nggak berhenti, yang penting fisik masih bisa bisa bergerak gitu aja lah ya kan gitu kan. Jadi kalau dibilang slow living ya karena nggak punya target, dan ini sebenarnya visi saya juga mendirikan bisnis ini bukan semata-mata aku profit. Memang dari dulu ya tapi alhamdulillah udah bisa menghidupi dirinya sendiri lah gitu ya. Ya. Yang penting itu sih. Ada sedikit uang jajan-jajan lah, ketemu sama Cak Endo, cuma iya. ke Cak Pundit lah. Mau ke ya itulah ya. kunjungan ke teman-teman yang lama dulu pernah nggak pernah ketemu gitu, ketemu kemana, gitu kan, jajan ngobrol. kemana, jana itu kan. Yang penting jadi memang visinya ya selain profit oke. Cuman lebih ke gimana ya caranya saya bisa membuat bukan diri saya aja, tapi apa yang saya kerjakan ini menjadi bermanfaat bagi orang lain atau bahkan orang banyak. Gitu. Betul. Jadi tempat apapun itu, apa sih efeknya, Iya. domino efeknya yang bisa membuat orang lain itu merasakan manfaat. Sebab itu kemarin awalnya kan mau bikin imat-imat itu tadi. Itu Tapi tadi. karena tetangga pada komplain, lebih baik mengalah bikin udah aja. sesuatu yang beda Udah, sama mereka. nggak usah terlalu Dan ini. alhamdulillah ujungnya malah lebih bagus kan. Iya. Iya.
Sambil diminum rata-rata ya, iya dong. Pemiliknya masa nggak boleh, gua aja minum tadi. Ini luar biasa nih. Malah yang minta izin pemilik kafe ini. Sopan banget ya. Interviewnya berapi-api soalnya. Interviewnya on fire kayaknya. Iya, aku Semangat. gini, dari keluarga yang tadi kan pegawai negeri. Kemudian mengawali sebagai karyawan. Iya. Tapi ketika pensiun malah punya keberanian untuk buka bisnis seperti ini. Iya. Luar biasa. Apakah ada paman atau apa yang memang bisa jadi pembelajaran waktu itu? Sehingga punya keberanian lah. Ya memang kalau kalau dikutip dari notes orang bijak tadi gitu udah terangkum semua itu tadi. Kayak kita harus mulai ya yang berjalan itu adalah yang bagus adalah ketika kita memulai itu. Jadi harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Itu siapa? Bob Sadino. Kalau ada Agim ada juga kan. Mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, mulai dari yang kecil. Betul. Itu filosofinya masuk juga itu. Terus jangan Agim. pernah boleh jalankan saja tapi asal jangan berhenti. Whatever you do gitu kan, jangan sampai itu menyetop. Iya, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Itu diambil semua itu karena nggak langsung begini ini juga. Iya, awalnya gimana? Challenging-nya banyak kan? Banyak. Terus Ya, gimana lagi? Jadi apalagi tadi Cak Pundit nanya, ada nggak keluarga kayak gini? Nggak ada semua. Nah, keluarga. sebenarnya di support system itu kan nggak mendukung untuk berusaha kan, tapi punya keberanian itu artinya dari diri sendiri dong. Betul. Ya Muncul keluarga dari sama aku sama istri. Iya, artinya pasti munculnya keputusan itu dari diri sendiri dong. Betul. Terus ngapain nih itu kan? Ya sudah begini, terjun. Tapi udah terjun basah dan kita hanya punya ini. Apapun resikonya, apapun yang terjadi, jatuh bangun, terhempas, tercabik segala macam ya sudah. Ada waktunya buat sembuh dan segala macam karena dunia berputar, rezeki tidak tertukar, selalu ada jalan buat kita itu yang harus bersabar. kita percayai ya. Betul, percaya diri akhirnya bahwa sebenarnya apapun itu karena kemampuan diri kita sendiri. Darah-darah Cak kalau mau diceritain juga. Wah banyak banget itu. Jadi teman-teman kalau ada yang memang mau berbisnis, memang lakukan. Kalau bisa sesuai passion ya. Yang seneng motoran ya udah buka bengkel lah gitu kan. Yang seneng ngopi atau seneng masak ya udah gitu lah. Yang tahu dan paham punya keahlian di situ. Betul. Yang suka jahit ya udah bikin buka jahitan atau apa gitu. Kalau misalnya memang gagal, anggap itu sebagai pelajaran. Dan ini memang bukan bisnis saya pertama dan mungkin bukan lini bisnis yang kuliner kayak gini juga bukan yang pertama. Dulu saya pernah konveksi segala macam. Karena emang nggak ada dasarnya kan. Coba itu tadi trial dan error gitu kan. Nah ketika udah sampai, tapi kita harus punya batas Cak. Saya harus punya batas. Di sini saya harus berhenti atau di sini saya harus terus. Iya. Kalau di dunia resto atau itu biasanya analisanya sampai 6 bulan gitu. Ketika 6 bulan omsetnya segini-segini aja ya akan terus segitu berjalan gitu kan. Apakah ini perlu terusin apa enggak? Gitu. Nah, kita akhiri, Kang Wahid. Ya, Cak. Nah, sebelum diakhiri, apa yang tadi kita bicarakan sebenarnya ketika kita itu gagal, janganlah kau salahkan orang lain. Ketika ada orang yang menjahati, itu bukan orang lain. Sebenarnya yang jahat itu adalah dirimu sendiri. Kenali dirimu sendiri. Maka afirmasilah dirimu secara positif. Kamu bisa, kamu akan berhasil, kamu akan sukses. Ketika itu dilakukan terus-menerus, insya Allah, apapun halangan kita atau kegagalan-kegagalan itu menjadi suatu proses yang membekali kita semua dan ujung-ujungnya impianmu akan berhasil. Wah, luar biasa. Terima kasih. Salam Pundit dan jangan lupa subscribe and like.